Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya share dulu untuk materi hari ini. Nanti di akhir baru kita cek hasil kerja yang saya minta minggu lalu. Sudah terlihat? Baik, materi kita hari ini terkait dengan keterampilan berbicara, yaitu persiapan dalam berpidato. Nah, jadi bisa keterampilan menulis yang sudah Anda dapatkan, ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya sampai kepada membuat manajemen citasi menggunakan Mendeley. Pada kemarin, minggu lalu dan minggu ini, dan minggu depan nanti, Anda akan saya bimbing untuk mengetahui atau menguasai ya minimal keterampilan dasar dalam berbicara yang menjadi keterampilan pokok nomor 2 dari kegiatan berbahasa. Nah, untuk yang pertama ini terkait dengan berpidato, ya, berpidato, ceramah atau menyampaikan di depan umum, ya. Yang pertama sekali yang perlu dipahami adalah itu menentukan topik dan tujuan, ya. Yang kedua, menganalisis situasi dan pendengar. Yang ketiga, memilih dan menyempitkan topik. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Dan yang kelima, membuat kerangka uraian. Serta yang keenam, menguraikan secara mendetail. Nah, ini merupakan dan yang terakhir, nah, melatih suara nyaring ya. Nah, melatih suara nyaring ini adalah kemampuan berbahasa. Nanti kita coba praktikkan ya. Minggu depan nanti kita coba praktikkan secara bergantian. Mahasiswa menyampaikan pidato melalui virtual Zoom ini. Nah, ketujuh persiapan pidato ini wajib dimiliki oleh seorang pembicara dan harus dia persiapkan ya, sebelum dia menyampaikan pidatonya di depan umum, sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa lebih sistematis dan terarah dan dapat dipahami oleh para audiens yang hadir pada saat itu. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu menentukan topik dan tujuan. Ya. Nah, topik dan tujuan pembicaraan itu merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Ya. Nah, kalau bisa kita katakan, topik merupakan persoalan yang akan ditemukan, sedangkan tujuan pembicaraan merupakan tanggapan yang diharapkan dari pendengar. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Sehingga dalam menentukan topik, ya, kita harus tahu apa persoalan yang akan kita kemukakan. Sehingga kita tidak keliru di dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, sedangkan tujuan pembicaraan kita itu terkait dengan tanggapan yang kita harapkan dari pendengar. Apakah bentuknya hiburan, ya, informasi, ataupun berupa perintah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menganalisis situasi dan pendengar. Nah, menganalisis situasi ini maksudnya adalah maksud pengunjung mendengarkan uraian itu apa. Ya. Nah, kita berpidato itu ingin pengunjung itu seperti apa. Lalu adat kebiasaan atau cara kehidupan pendengar itu seperti apa. Latar belakangnya apa. Apakah dia seorang petani, nelayan, guru, atau mereka dari kalangan terpelajar. Nah, tentu ini akan berbeda nanti cara kita menyampaikan materi. Lalu susunan acaranya. Nah, kita juga harus perlu mengetahui susunan
acara pada saat itu apa saja gitu. Yang nanti kita bisa menyesuaikan baik terkait waktu maupun materi yang akan kita sampaikan. Kemudian tempat pembicaraan berlangsung. Nah, ini akan memengaruhi cara kita menyampaikan materi. Ya, kalau di ruang yang sempit, tentu kita akan menggunakan bantuan mikrofon. Tidak perlu tidak membutuhkan mikrofon. Tapi kalau di ruangan yang luas atau di luar ruangan, maka kita membutuhkan alat bantu mikrofon supaya kita bisa berbicara secara jelas. Nah, itu untuk situasi. Kemudian kita juga perlu menganalisis pendengar. Nah, dari pendengar kita perlu mengetahui data-data umumnya, ya, dan juga data-data khusus. Siapa pendengar kita? Dari golongan mana? Apa kepentingan mereka hadir pada acara tersebut? Apa sebenarnya yang mereka ingin dengar dari kita atau yang mereka ingin simak dari kita? Nah, kita ini perlu mengetahui ini. Dari mana kita dapat menganalisis pendengar ini? Ya, kita bisa bertanya kepada MC, ya, ataupun pada panitia. Kira-kira siapa pendengar kita pada saat itu? Lalu apa kebutuhan mereka hadir di situ? Mereka ingin apa? Nah, setelah kita mengetahui mengenai pendengar, maka yang perlu kita dapatkan adalah dari data umum ini adalah jumlah pendengar. Ya. Jumlah pendengarnya berapa banyak? Nanti ini akan mempengaruhi cara kita berbicara. Apakah pelan, sedang, ataupun cepat. Lalu usia. Nah, usia ini juga penting kita ketahui. Dan nanti di sini terkait dengan pemilihan kalimat, ya pemilihan kata ataupun kalimat ketika kita berbicara. Lalu pekerjaan. Ya. Tentu ini dalam pemilihan tema-tema atau materi-materi dari apa yang kita sampaikan. Tentu harus dekat dengan pekerjaan audiens kita. Jangan sampai kita berbicara di luar dari apa yang mereka pahami selama ini. Lalu pendidikan. Lalu kira-kira keanggotaan sosial dalam politiknya itu apa? Nah, kelima data umum ini ya penting sekali dimiliki oleh pembicara agar apa yang dia sampaikan itu bisa tepat sasaran. Nah, sedangkan data khusus yang harus didapatkan oleh seorang pembicara, yaitu yang pertama adalah pengetahuan pendengar mengenai topik yang dibawakan. Kira-kira sejauh mana? Nah, ini perlu diuji, ya, diuji atau ditanyakan di awal, bisa dalam bentuk pretest, bisa juga dalam bentuk komunikasi dua arah kepada para pendengar kita, ya. Kita cek, ya, kita tanya beberapa orang kira-kira pengetahuan mereka tentang topik yang akan kita sampaikan itu sejauh mana mereka menguasainya. Nah, ini supaya kita nanti ketika memilih kalimat itu tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah seperti itu. Nah, sehingga yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu benar-benar yang mereka pahami. Yang kedua adalah minat dan keinginan pendengar. Nah, ini juga penting, ya. Nah, ini penting kita gali minatnya apa, keinginannya apa. Karena kenapa demikian? Ya, karena jenis pendengar atau audiens itu ada dua. Ada audiens yang memang minat terhadap apa yang kita sampaikan, ada juga yang iseng. Nah, kalau audiens yang iseng, yaitu memang dia datang itu yang memang sengaja hanya untuk datang hadir untuk mengisi kekosongan waktu. Tapi ada juga yang minat. Nah, kalau yang minat ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kemudian sikap pendengar selama pembicaraan berlangsung itu seperti apa? Nah, ini tiga hal, ya, dari data khusus yang perlu kita dapatkan, ya, bisa di awal atau bisa pada saat kita menyampaikan pidato atau pada saat di akhir. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menyempitkan topik. Ya.
Nah, topik yang disajikan biasanya ditentukan terlebih dahulu oleh panitia. Ya, panitia pasti akan mengatakan, Pak, Bu, ini saya beri materi ini, topiknya ini, tolong ya disusun dan disampaikan di depan audiens. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang juga topik ini diserahkan kepada pembicara. Ya. Yes, Pak, sembarang sampaikan apa adanya atau sampaikan apa yang diperlukan untuk mereka seperti itu. Nah, kalau itu merupakan pilihan dari panitia ya, yang disajikan oleh panitia terlebih dahulu, maka ya kita harus mempelajari ya, kira-kira materi ini nanti arahnya kemana. Sedangkan untuk materi yang kita miliki atau yang sudah kita pahami sebelumnya, nah ini lebih mudah. Nah, kita tinggal mengolah apa-apa yang sudah kita pahami. Nah, gitu. Lalu pemilihan topik ini hendaknya disesuaikan dengan sifat pertemuan ya, atau data serta informasi tentang situasi dan pendengar yang akan ada di dalam pertemuan. Misalnya sifat pertemuannya itu formal, bisa mungkin menggunakan kata atau kalimat baku. Kalau itu pertemuannya non formal atau santai ya kita bisa menyesuaikan dengan pemilihan topik yang kita inginkan. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, misalnya topiknya pengajar menulis di perguruan tinggi. Mengajar menulis perguruan tinggi. Lalu mengajarkan kepada narasi, menulis narasi di perguruan tinggi. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah mengumpulkan bahan. Jadi sebelum menyusun suatu naskah pidato, ya terlebih dahulu pembicara itu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Nah, bahan ini tentunya haruslah berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Ya. Nah, lebih banyak dan lebih lengkap bahan yang diperoleh, maka akan memperlancar pembicara dalam menyusun naskah pidato. Nah, naskah pidato ini nantinya bisa disampaikan dengan menggunakan naskah ataupun tidak, seperti itu. Tergantung nanti dari durasi pidato yang akan disampaikan. Kalau terlalu panjang, maka usahakan menggunakan naskah. Jadi ada yang dipegang di depan. Tapi kalau pidatonya itu tidak terlalu panjang, maka usahakan Anda menghafal pidato tersebut atau menguasai pidato tersebut. Kita di sini kan? Terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini ya, dalam mengumpulkan bahan ini penting. Kenapa? Karena pengumpulan bahan ini nantinya akan menambah wawasan Anda terhadap apa yang akan dibicarakan, topik apa yang akan dibahas. Jadi semakin banyak bahan yang kita kuasai, ya, semakin banyak sumber yang kita baca, maka semakin banyaklah materi yang bisa kita bagikan kepada para audiens. Nah, yang kelima, membuat kerangka uraian. Ya. Uraian ini menjadi penting ya, disusun oleh si pembuat pidato, terutama untuk pembicara pemula. Ya. Dia harus mampu menguraikan, membuat kerangka uraian, karena ini yang menjadi titik tolak atau pijakan dia ketika dia berbicara di depan umum. Nah, tentu topik yang akan dibahas itu haruslah dibagi menjadi beberapa bagian ataupun subtopik. Ya. Di tiap bagian itu dibagi pula menjadi bagian-bagian lebih kecil.
Nah, sehingga ketika itu menjadi sebuah kerangka, kita tahu setelah topik ini kita bicara apa, setelah subtopik ini kita masuk pada subtopik apa, setelah subtopik ini kita masuk kepada bagian apa, begitu. Ini untuk mempermudah pembicara manakala dia lupa, ya, manakala dia lupa menyampaikan materi di depan audiensnya. Nah, yang keenam, menguraikan secara mendetail. Nah, jadi setelah Anda tadi membuat kerangka uraian, maka kerangka tersebut kita uraikan secara terperinci, ya, secara perinci, tersusun baik, dan penyusunan naskah ini tidak diharapkan tidak akan mengalami kesulitan berarti. Jadi dengan adanya kerangka tadi, kita lebih mudah di dalam menguraikan topik yang akan kita sajikan dengan adanya sistematis. Begitu. Karena kalau kita tidak memiliki kerangka uraian, maka tentu apa yang mau kita sajikan nanti tidak akan tersusun secara sistematis. Pasti apa yang kita akan sampaikan itu nanti akan berulang. Begitu. Nah, tentu dalam menyusun naskah pidato, nah ini hendaknya dipergunakan kata-kata yang tepat, ya. Diusahakan menggunakan kalimat efektif seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah melatih dengan suara nyaring. Jadi, sebelum menyampaikan suatu uraian di hadapan umum, hendaknya pembicara terlebih dahulu melakukan latihan membaca naskah agar pada waktunya nanti dapat melakukan pidato dengan lancar. Nah, ini sangat penting sekali, ya, sehingga ketika kita berbicara kita tidak nervous ataupun kita tidak mudah lupa, ya, mudah lupa. Kenapa? Karena kita sudah mulai melatihkannya, ya, melatihkan. Nah, tetapi nanti kalau Anda sudah terbiasa lancar dalam berbicara atau sudah biasa berbicara di depan umum, maka ini nanti menyesuaikan, gitu ya. Kalau sudah terbiasa, biasanya nanti menyesuaikan. Gitu. Saya dulu ketika awal mengajar atau ketika berbicara di depan kelas, itu sering suara saya terlalu tinggi, gitu ya. Terlalu tinggi. Maksudnya terlalu tinggi di sini terlalu kencang dan terlalu cepat. Kenapa? Karena memang belum dengan apa namanya kebiasaan. Nah, akhirnya lambat laun saya bisa menguasai intonasi saya, ya. Intonasi itu terkait dengan tinggi rendah suara maupun terkait dengan volume, ya, volume suara saya. Nah, sehingga saya bisa memilih dan menentukan kapan saya harus berbicara cepat, lambat, atau kapan saya harus bicaranya keras atau pelan. Seperti itu. Mengapa demikian? Karena penekanan dalam pidato itu diperlukan, ya, untuk menguatkan maksud yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terkait dengan gerak-geri ini, ya tentu ketika kita berbicara di depan umum, nah kita harus mengatur ritme, ya, ritme suara kita, kemudian gerakan tangan kita. Kalau tidak di atas podium misalnya, ya, gerak kita ketika berpindah, nah, jangan terlalu sering juga, gitu. Karena di beberapa tempat panggung itu tidak selalu mendukung, gitu. Karena terlalu banyak bergerak, lalu tanpa disadari ada lubang, akhirnya terjatuh, gitu. Nah, itu tidak lucu, gitu, di depan panggung, gitu. Ketika kita berbicara atau berpidato, kita terjatuh, kan, gitu. Karena panggungnya bolong misalnya atau berlubang. Ya. Kemudian juga penggunaan bahasa tubuh atau mikroekspresi, ya. Nah, menggunakan gestur maupun mikroekspresi juga harus diperhatikan. Ya.
jika kita berbicara, usahakan jangan terlalu sering melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Nah, contohnya misalnya menggaruk-garuk kepala, ya, atau menggaruk bagian tubuh yang lain, ya, atau mengepal-ngepalkan tangan, memasukkan tangan ke kantong, misalnya. Nah, itu dihindari. Nah, kemudian teknik bicara juga ya harus kita atur. Tentu dalam kelompok kecil kita bisa berbicara lebih tenang, lebih enjoy. Ya, kenapa? Karena audiens yang diajak bicara itu lebih sedikit. Gitu. Kemudian transisi, ya transisi perpindahan dari subtopik ke topik yang lainnya, ke subtopik yang lainnya juga perlu diperhatikan, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Sehingga durasi waktu yang ditentukan oleh panitia itu menjadi efektif. Kemudian alat peraga, ya alat peraga ini jika diperlukan. Gitu ya. Kadang ada juga orang bisa berpidato ini membutuhkan alat peraga. Misalnya dia berbicara sambil menulis di papan atau berbicara sambil menyalakan laptop seperti itu. Nah, maka ini juga harus disesuaikan. Ya. Jangan sampai kita menggunakan alat peraga, tapi alat peraga itu tidak berfungsi secara maksimal untuk mencapai maksud dari apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Karena tipe audiens itu ada yang tipenya kinestetik, ya, ada tipenya auditory, ada tipenya audiovisual. Masing-masing ini tentu memiliki minat yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, sedangkan pembicara pada kelompok besar, ya, yang perlu diperhatikan adalah kecepatan berbicara, ya. Kemudian pembukaan, lalu artikulasi. Nah, kecepatan berbicara di kelompok besar ini perlu juga diperhatikan. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, maka nanti audiens tidak paham dengan apa yang kita katakan. Kalau terlalu lambat, karena ini adalah kelompok besar, maka akan membuat audiens itu menjadi bosan seperti itu. Nah, begitu juga dalam pembukaan, membuka pidato dalam kelompok besar, ya, tentu tidak harus berpanjang lebar, ya, langsung saja pada topik yang akan kita sampaikan. Mungkin kalau ini ditambahkan dengan joke, ya, atau dengan humor di awal, itu juga boleh. Tetapi tentu humor yang dipilih adalah humor yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, begitu juga dengan artikulasi, ya, penyebutan huruf, ya, kata, kalimat tentu harus jelas. Jangan sampai ketika berbicara ada tipe orang yang ketika berbicara itu seperti apa namanya menggeremeng gitu, ya. Jadi, apa yang disampaikan kurang begitu jelas dan tidak dapat dipahami oleh audiensnya. Nah, tentu artikulasi ini bisa menjadi jelas manakala kita sering melakukan latihan-latihan dan juga melakukan pembiasaan-pembiasaan berbicara di depan kelompok besar. Nah, itu tadi terkait dengan pelaksanaan persiapan. Kemudian untuk pelaksanaan pidato, ya, pelaksanaan pidato, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah struktur pidato, ya, kemudian dua tata krama dalam berpidato, yang ketiga posisi berpidato, yang keempat faktor penunjang keefektifan berpidato. Nah, ini. Struktur dari pidato, ya, secara sederhana, ya, ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, di dalam pembukaan ini ya bisa Anda buka dengan salam, ya, dengan doa, kemudian dengan motivasi, kemudian dengan cerita, ya, dipakai cerita pribadi ataupun cerita yang memberikan motivasi kepada para audiens, kemudian isi ataupun materi yang ingin disampaikan, kemudian penutup. Nah, penutup ini bisa berupa kesimpulan, ya, ataupun refleksi dari apa yang sudah disampaikan. Nah, untuk pembukaan ini tadi yang saya sampaikan,
Isinya ucapan salam, ya, bisa berupa humor sebagai penyegar, memperkenalkan diri pembicara, kemudian penyiapan pikiran pendengar terhadap isi pidato. Nah, ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Mengapa demikian? Karena penyiapan pikiran pendengar terhadap isi pidato itu akan membuat pendengar bisa lebih konsentrasi terhadap apa yang mereka simak, gitu. Nah, sedangkan isi atau uraian ini berisi penjelasan, ya, kemudian alasan-alasan dari penjelasan tersebut, kemudian bukti-bukti yang mendukung jika ada, ya. Kalau ada ilustrasi, Anda bisa menyampaikan ilustrasi terhadap apa yang disampaikan. Kemudian jika ada contoh-contoh, Anda juga bisa memberikan contoh-contoh, kemudian perbandingan, nah kemudian kontras dari apa yang kita jelaskan. Nah, ini adalah isi dari uraian yang kita sampaikan di bagian isi. Kemudian untuk penutup, yang pertama kita menyiapkan kesimpulan dari si pidato tersebut. Ya. Bukan mengulang kembali, membuat kesimpulan ataupun rangkuman dari isi pidato kita. Lalu disampaikan harapan yang berisi anjuran, ya, ataupun harapan yang kepada pendengar. Kira-kira apa? Dan yang terakhir tidak lupa menyampaikan salam penutup. Untuk pembukaan pidato, ya, membuka pidato, ini dalam membuka pidato ini memiliki peranan yang sangat penting karena kesan pertama bagi pendengar adalah cara pembicara itu membuka pidato. Nah, itu ada ininya, ada joke-nya, ya. Joke-nya apa? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, ini merupakan pepatah yang biasanya dipakai oleh pembicara, ya, di depan umum. Jadi ketika audiens ataupun pendengar sudah merasa terkesan dengan apa yang kita sampaikan, biasanya mereka akan minat, ya, dengan apa yang akan kita sampaikan atau yang mereka simak, seperti itu. Nah, sedangkan isi pidato itu merupakan uraian mengenai persoalan yang dipilih, ya, untuk mencapai tujuan, terutama tujuan khusus dari pidato. Jadi di dalam isi pidato ini kita menguraikan pokok persoalan yang dipilih. Kemudian di penutup, nah ini merupakan bagian penting. Nah, terkadang penutup ini juga agak panjang. Kenapa? Karena pembicara itu memberikan tekanan-tekanan tertentu, ya, ataupun kalimat-kalimat tertentu yang biasanya lebih mudah dipahami, dan juga lebih lama diingat oleh pendengar. Jadi di dalam penutup ini kita bisa mengulang sedikit atau mengulas sedikit dari apa yang kita sampaikan pada bagian isi, ya, supaya dengan tujuan supaya pendengar itu lebih mudah memahaminya. Nah, kalau sudah dipahami, maka dia bisa mengingatnya lebih lama. Yang kedua, yang tidak kalah penting diperhatikan dalam berpidato adalah tata krama. Ya. Tentu berpidato di hadapan umum ini merupakan suatu kehormatan. Ya. Berhasil tidaknya pidato itu ditentukan oleh tata krama di dalam berpidato. Nah, sehingga dalam berpidato kita harus memahami siapa audiens kita, ya. Apakah orang tua, kemudian remaja, pemuda, atau anak kecil, ya. Sehingga di dalam memilih kata kita juga bisa menyesuaikan. Tentu pilihan kata yang harus dipakai di dalam berpidato adalah pilihan kata yang santun, ya. Yang santun supaya apa? Supaya si pendengar itu bisa memahami ataupun bisa menghargai apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau si pembicara itu tata keramanya sudah tidak baik, tidak santun, biasanya pendengar itu akan lebih care, ya, kalau dia merasa itu santun, gitu. Tapi kalau tidak, ya dia bisa mengabaikan, ya, lebih mengabaikan dari apa yang kita sampaikan. Nah,
Kemudian posisi berpidato, ya sebisa mungkin ketika kita berkomunikasi di depan audiens, itu kita bisa dilihat. Gitu ya. Nah, makanya kalau di depan orang ramai, sebaiknya Anda berbicara di atas panggung. Kalau panitia menyediakan podium, ya Anda berdiri di depan podium. Kalau tidak, ya Anda berdiri di atas panggung. Cukup. Dan jangan bergeser kepada pendengar. Karena kalau Anda bergeser pada pendengar dalam situasi kelompok besar, pendengar yang lain tidak akan bisa melihat Anda. Saya tetap berada di panggung. Biasanya ada seorang pembicara, itu ada yang sukanya mobile, ya, pindah sana pindah sini. Secara langsung dia turun dari panggung. Nah, itu mengakibatkan daya tariknya berkurang oleh pendengar yang lain. Artinya dia salah menempatkan posisi pada saat berpidato. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, berikutnya faktor penunjang keefektifan berpidato. Nah, ini pembicara dituntut seorang yang bermoral, tentu ya. Ketika berbicara Anda tidak memiliki moral, maka siapa yang mau menerima? Siapa yang mau mendengarkan? Kemudian pembicara hendaknya siap jasmani dan rohani. Nah, seringkali ketika kita berbicara, kita diminta untuk berpidato atau berbicara di depan umum, kita dalam keadaan sakit, sebaiknya ditolak. Nah, jangan memaksakan diri untuk berpidato pada saat diri tidak fit, ya, baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian sarana yang diperlukan hendaknya cukup menunjang. Contohnya misalnya tadi panggung, ya, mikrofon. Ya. Nah, itu diharapkan sudah cukup menunjang. Kenapa demikian? Karena jangan sampai ketika kita berbicara di kelompok besar, kita berbicara tanpa mikrofon. Ini sangat menyiksa sekali, ya, menyiksa sekali. Karena apa yang kita sampaikan nanti itu akan sulit didengar oleh mereka. Dan kita ketika menyampaikan materi juga akan merasa kelelahan, karena harus mengeluarkan energi yang cukup banyak. Nah, yang keempat, jika berpidato di depan massa, hendaknya memperhatikan volume suara. Nah, ini penting. Nah, ini kaitannya dengan nomor 3. Sehingga kalau tidak ada sarana yang mendukung ketika itu di depan massa yang lebih banyak, maka ya kita akan kelelahan. Nah, oleh sebab itu, kita perlu sarana penunjang. Tapi kalau misalnya di ruangan yang kecil, ya, tanpa mikrofon pun mereka sudah bisa menyimak, ya, mendengarkan, maka itu boleh lah. Ya. Kita tampilkan sarana, tapi volume suara juga harus diperhatikan. Nah, kemudian ada teknik berpidato. Nah, teknik berpidato ini yang pertama adalah berani tampil di depan umum. Ya. Yang kedua, bisa berkonsentrasi. Yang ketiga, pandai mengolah intonasi. Ya, yang keempat, bisa merangkai kata yang menarik. Kelima, pandai menghidupkan suasana. Yang keenam, mengenal penampilan busana. Kemudian ada catatan. Kemudian pidato sebagai ungkapan perasaan. Kemudian kotak pandang. Nah, ini kita lihat satu-satu. Nah, pertama adalah berani tampil di depan umum. Nah, seseorang yang mau berpidato tentunya harus menguasai teknik tampil di depan umum. Ya. Nah, lingkungan umum ini seringkali menjadi ajang pergaulan. Nah, sedangkan lingkungan khusus, lingkungan pasti di mana orang selalu hadir dalam keseharian. Nah, untuk berani tampil di depan umum, tentu kita harus memiliki banyak pergaulan, banyak wawasan, banyak pengalaman dalam hal berbicara. Jika tidak, maka ya itu akan membuat kesulitan tersendiri ketika kita berbicara di depan orang lain. Yang kedua, keterampilan yang kedua adalah bisa berkonsentrasi. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena ada kalanya seorang berpidato itu dia tidak fokus, ya, atau dia tidak disiplin terhadap naskah yang dia buat atau yang dia siapkan. Sehingga apa yang dia sampaikan keluar dari apa yang dia sampaikan. Apakah itu tidak runtut,
atau maknanya tidak jelas, atau bahkan mengulang-ulang pembahasan yang sudah dia sampaikan, atau pembicara itu menjadi gugup. Nah, maka dia harus bisa berkonsentrasi terhadap materi pidatonya dan pendengar. Nah, kalau dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, biasa dia nanti ngomongnya ngawur, ya, bisa ngomong ngalur ngidul sana ke sini gitu ya, yang tidak berhubungan. Oleh sebab itu, kita harus bisa berkonsentrasi dan kita mengingatkan diri kita sendiri manakala kita tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nah, yang kedua adalah pandai mengolah intonasi. Ya, agar sebuah pidato bisa menarik, maka seseorang harus bisa mengolah intonasinya, ya, baik tinggi rendah, tekanan suaranya, nah itu juga harus bervariasi, ya. Jangan sampai terlalu tinggi, ya, terlalu rendah, ya, kemudian terlalu ditekan suaranya, nah sehingga ini menjadi membosankan seperti itu. Kemudian yang keempat, bisa merangkai kata yang menarik. Nah, merangkai kata yang menarik ini butuh pengalaman. Yang butuh pengalaman dan juga butuh pembiasaan, gitu ya. Karena bisa merangkai kata yang menarik ini, ya tentu terlebih dahulu dikonsep, ya, atau dihafalkan. Bila kita membaca teks pidato atau kita berlatih, nah ini bisa dilakukan secara khusus agar kita bisa melakukan. Misalnya ini ya, ini akan menjadi peluru bagi Anda yang siap untuk Anda tembakkan setiap saat. Ini akan menjadi peluru bagi Anda yang siap untuk Anda tembakkan setiap saat. Nah, ini kan adalah pilihan kata yang tidak biasa atau tidak lazim, tetapi ini menjadi sebuah penekanan, ya, dari apa yang kita sampaikan di depan umum tersebut. Kemudian pandai menghidupkan suasana. Nah, biasanya suasana yang hidup ini merupakan suasana yang mampu menghasilkan respon, ya, atau terjalinnya komunikasi dan perhatian antar pendengar. Antara pendengar dan mereka yang di atas panggung, atau antar pendengar dengan pembicara. Bagaimana caranya? Bisa dengan membuat humor, ya. Tentu humornya harus selalu lucu, humornya segar, dan humornya juga harus menyenangkan. Karena apabila tidak menyenangkan nanti malah menjadi garing, gitu. Nah, ini. Lalu mengenal penampilan dan busana. Nah, ini menjadi penting juga, ya. Busana yang digunakan ini haruslah sesuai dengan latar belakang background partisipan yang hadir. Ya. Jadi jangan salah kostum. Nah, banyak orang yang ketika berbicara di depan umum itu dia salah kostum, gitu ya. Konteksnya formal, dia menggunakan kaos. Konteksnya non formal, dia menggunakan jas misalnya atau kebaya. Nah, ini menjadi tidak tepat, gitu. Nah, kenapa demikian ya? Karena penampilan atau busana yang dipilih tidak benar-benar sesuai dengan situasi yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu maka si pembicara, ya, harus bisa memikirkan penampilan busananya, ya, apakah ini sesuai atau tidak. Nah, jika tidak sesuai maka ya dia harus menyesuaikannya, gitu. Atau cepat-cepat menyadari bahwasanya itu tidak sesuai. Kemudian catatan dan konsep, ya. Nah, pidato yang baik itu apakah itu pidato, ya, yang dilakukan di kelompok besar maupun kelompok kecil, tentunya haruslah terkonsep dengan baik, ya. Baik itu secara lisan maupun tertulis. Nah, konsep itu nanti bisa menjadi poin, ya, atau isi pokok yang dapat dihafal maupun yang dituliskan. Nah, namun bisa pula sebuah teks itu panjang, ya, dan dibacakan. Tapi sebaiknya pidato itu dihafal, gitu, atau dipahami, gitu. Yang tertulis hanya
kerangkanya saja atau pokok-pokok penting dari apa yang disampaikan. Tapi kalau memang itu teksnya panjang, ya maka mau tidak mau kita harus membaca. Nah, catatan dan konsep pidato ini mutlak disediakan dan dipelajari sebelum seorang berpidato, dan wajib dikuasai. Ini ada catatan. Karena kalau kita tidak mempelajari, kemudian kita tidak menyiapkan konsep pidato yang tepat, nah maka nanti ini akan yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan. Kemudian berbidatolah sebagai ungkapan perasaan. Nah, ya. Misalnya berpidato itu dalam situasi duka, ya, dalam situasi syukuran, atau dalam situasi senang, gembira, seperti itu. Ya. Maka kita harus bisa memilih kata ataupun ekspresi kita sesuai dengan situasi, ya, situasi di mana kita berbicara tersebut. Tentu kalau situasi dalam berduka cita, maka kita harus mengurangi atau meniadakan humor, ya, humor yang lucu seperti itu, karena tidak tepat jika itu disampaikan dalam situasi yang berduka cita. Begitu juga dengan pidato syukuran, ya, atau pidato pernikahan atau pengangkatan jabatan misalnya, maka kita juga harus bisa menyesuaikan. Nah, misalnya di sini, di mana orang yang menyambut atas nama lingkungan, di mana kejadian itu berlangsung atau pihak terkait larut dalam suasana yang sama. Nah, inilah yang dibutuhkan. Nah, sehingga antara audiens dan pembicara itu terjadi saling respon, ya. Nah, saling respon dalam hal topik yang dia sampaikan maupun dalam hal perasaan yang dirasakan. Nah, selanjutnya adalah kontak pandang. Ya, diharapkan untuk bisa melakukan kontak pandang, ini audiens mampu memperhatikan atau melakukan kontak pandang dengan para hadirin. Ya, namun ini bukan berarti bersikap kurang manis, ya, atau bersikap hanya memandang satu arah, saya tidak. Tapi sebisa mungkin menyebarkan pandangan kepada setiap audiens. Jadi jangan hanya beberapa saja, misalnya audiensnya ada yang cantik, ganteng, pinter, ataupun menarik perhatian kita, hanya itu saja dipandang, tidak, tapi seluruhan. Ya. Supaya apa? Supaya audiens benar-benar merasa adanya kontak pandang antara dia dan pembicara di depannya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menjalin apa yang diungkapkan itu berjalan dengan baik. Gitu. Namun untuk sebagian orang, ya, ketika melakukan kontak pandang itu sulit. Gitu. Maka ada tekniknya. Ketika melakukan kontak pandang, Anda bisa memandang keningnya, gitu ya, kening, ataupun Anda memandang ujung hidungnya. Gitu. Maka seorang itu akan merasa yang dipandang itu adalah matanya. Gitu. Nah, lalu untuk keterampilan verbal dalam presentasi, yang pertama diperhatikan adalah nada suara. Ya. Nada suara ini penting, ya. Perlu dipastikan suara Anda itu bisa menjangkau audiens yang ada pada posisi paling belakang. Gitu juga dengan volume suara, kecepatan suara, dan kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Termasuk di dalamnya juga pemilihan kata, ya, haruslah tepat. Termasuk juga bahasa dan logat. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda berbicara di hadapan audiens yang multikultur, ya, maka usahakan logat atau bahasa yang Anda gunakan netral. Yang benar-benar bisa dipahami oleh semuanya, gitu. Tidak hanya salah satu atau beberapa orang saja, tapi yang dikuasai oleh semuanya. Nah, yang paling netral itu ya Anda menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, untuk keterampilan nonverbal, nah ini yang perlu diperhatikan ini tadi, kontak mata, ini memandang setiap peserta, ya, kemudian memindahkan pandangan dalam waktu tertentu, atau mengarahkan pandangan ketika peserta berbicara.
Nah, ini penting. Jadi kalau Anda melihat ada peserta yang berbicara, coba Anda pindah pandangan ke dia. Nah, pasti dia akan secara spontan akan berhenti berbicara. Gitu. Nah, ekspresi wajah. Nah, ini ekspresi wajah, jangan tegang ya, harus santai, ekspresif, positif, kemudian tersenyum. Nah, ini ya, ketika berbicara di depan umum itu usahakan Anda bisa tersenyum ya, mulai dari awal sampai akhir pembicaraan. Lalu gerakan tangan ya, gerakan tangan ini haruslah wajar gitu ya. Gerakan tangan ini merupakan bagian dari gestur ataupun bahasa tubuh kita. Ya. Jangan terlalu berlebihan maksudnya. Ya. Lalu kita juga harus memberikan garis bawah terhadap pesan yang ingin kita sampaikan dalam bentuk intonasi ataupun penekanan terhadap kata atau kalimat ya, yang itu merupakan hal yang penting untuk dipahami atau untuk diketahui oleh audiens. Nah, kemudian untuk gerakan tubuh dan posisi tubuh usahakan mudah terlihat seperti yang saya katakan tadi. Kalau dalam kelompok besar biasanya ada panggung, maka Anda tetap berdiri di atas panggung. Apalagi kalau misalnya Anda menyadari tubuh Anda tidak tinggi kan seperti itu. Nah, maka jangan sesekali turun dari panggung gitu. Karena kalau Anda turun dari panggung, Anda tidak akan terlihat oleh audiens yang ada pada bagian belakang peserta. Lalu luas ya, jangan juga terlalu kaku, jangan terlihat ada itu tegang ketika berbicara, karena itu nanti akan menimbulkan persepsi yang negatif dari audiens ataupun pendengar. Untuk feedback pendengar, nah Anda ingin mendapatkan feedback atau umpan balik dari pendengar, yang pertama adalah caranya melakukan kontak mata, yang kedua anggukan, ya, dan gelengan kepala. Nah ini bisa Anda lihat nanti ketika Anda berbicara, kalau ada audiens yang melakukan respon mengangguk atau menggelengkan kepala, berarti dia memperhatikan Anda. Tapi kalau dia hanya tunduk, main HP misalnya, nah berarti dia kurang memperhatikan Anda. Ini bisa Anda tegur gitu ya. Kalau dia di posisi di dalam situasi luring gitu ya, artinya berada dalam satu ruangan. Kalau dalam situasi daring seperti ini, sulit untuk kita menegur audiens gitu, apalagi jumlahnya banyak. Nah, lalu berikutnya ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah, jangan cemberut. Ya. Nah, ini saya punya satu tips ya, ketika Anda berbicara di depan umum, ketika Anda datang ke ruangan atau ke tempat tersebut, maka usahakan semua permasalahan yang Anda miliki dari rumah itu ditinggal di pintu masuk. Ya, pintu masuk ruangan tempat Anda berbicara tersebut. Ini untuk mengurangi ekspresi wajah Anda yang nantinya akan dapat dimaknai oleh si audiens ya, para audiens itu bahwasanya Anda punya masalah seperti itu. Lalu usahakan ketika berbicara itu menghadap pada pembicara ya. Ini pendengar itu menghadap pada pembicara. Nah, itu artinya dia memberikan umpan balik yang positif. Bisa juga feedback-nya berupa ya, mengatakan ya, atau oh, ya. Artinya setiap respon apapun yang dia berikan, itu merupakan feedback. Ya. Bisa positif, bisa negatif. Lalu adanya isyarat antusias, ya, tidak bosan dan tidak cemas. Ya. Ini manakala pidato yang disampaikan tersebut singkat, padat, dan tuntas. Atau Anda juga bisa menilai dari apa yang dia lakukan. Kalau dia tidak melakukan hal yang lain selain menyimak Anda, nah berarti feedback yang dia berikan adalah feedback yang positif. Tapi kalau dia melakukan hal yang lain, ya, di luar dari apa yang seharusnya atau yang sewajarnya, maka itu artinya dia memberikan feedback yang negatif. Nah lalu di sini Anda harus cepat-cepat introspeksi diri, ya, dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang Anda sampaikan barusan. Lalu mengurangi gangguan dari luar. Nah, gangguan di luar ini ada banyak, ya. Ketika kita berbicara di depan umum itu ada banyak gangguan dari luar. Gangguan suara, ya, kebisingan, ya, ataupun juga hal yang lain yang dapat mengganggu proses Anda berpidato di depan audiens tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengawali presentasi,
Anda harus yang pertama adalah menjadikan sebagai peserta, ya. Jadikan sebagai peserta, audiens jadikan sebagai peserta, bukan penonton. Jadi dilibatkan. Ada interaksi antara audiens dengan Anda. Ya. Kemudian Anda juga bisa menceritakan sebuah cerita yang menarik, ya, yang berkaitan dengan topik yang Anda sampaikan. Lalu memberikan kutipan-kutipan. Ya, kutipan-kutipan ada banyak yang bisa Anda gunakan. Karena kutipan ini bisa menjadi penting dan menjadi titik poin dari apa yang Anda sampaikan. Lalu kalau misalnya Anda ingin menambahkan pernyataan atau statistik, ya, data dari materi yang Anda sajikan, itu juga boleh. Atau Anda juga menampilkan tayangan gambar, ya, atau tulisan menggunakan alat peraga misalnya. Jika berpidato Anda gunakan LCD juga. Nah, ini juga lebih menarik juga. Atau potongan video misalnya. Itu juga menarik. Bagi audiens yang memiliki kemampuan audiovisual, ya, dia memiliki audiovisual, maka dia akan cepat memahami apa yang Anda sampaikan. Lalu Anda juga bisa memberikan pertanyaan yang menantang, ya, atau yang bisa membuat dia tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Lalu bisa juga ulasan situasi, ya, dari situasi yang ada pada saat itu, ya. Bisa juga Anda juga memberikan pujian, ya, kepada pembicara sebelumnya. Misalnya ada pembicara kedua, ya, Anda memberikan pujian pada pembicara sebelumnya. Nah, ini untuk menarik perhatian, ya, apakah itu pembicara sebelumnya maupun audiens yang ada di depan Anda. Lalu juga Anda bisa menyampaikan di awal presentasi itu adalah gambaran kredibilitas Anda. Mungkin latar belakang pendidikan, ya, pengalamannya di bidang pendidikan, gitu ya. Misalnya ada seorang dosen, ya, pengalaman Anda di bidang penelitian, pengabdian, publikasi misalnya. Nah, itu bisa Anda sampaikan, ya. Atau pengalaman yang lain, ya. Misalnya pengalaman pekerjaan yang memang berkaitan dengan topik yang akan Anda sampaikan. Nah, ini untuk menunjukkan pada audiens bahwasanya Anda memiliki kredibilitas, ya. Memiliki kompetensi yang memang membuat Anda itu layak atau pantas berbicara di depan mereka. Nah, dalam mengakhiri presentasi, nah ini bisa Anda lakukan, Anda buat rangkuman, ya, rangkuman presentasi, bisa juga membuat anekdot, ya, bisa juga Anda minta mereka bertindak sesuatu, ya, bisa juga dengan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Anda bertanya, tetapi sebenarnya Anda tidak butuh jawaban, seperti itu, ya. Hanya basa-basi saja. Kemudian bisa juga mengakhiri pembicaraan seperti saat Anda memulai. Bisa juga Anda juga menyampaikan garis besar dari presentasi Anda secara lengkap. Nah, atau Anda bisa mengatakan pada mereka, saya ingin meninggalkan Anda. Nah, nanti di sini Anda akan mendapatkan respon macam-macam nanti di sini. Nah, apa sih maksudnya? Seperti itu. Nah, ini ada satu kutipan yang bisa saya sampaikan, bahwasanya sebuah presentasi itu ibarat permen karet, ya. Nah, semakin lama Anda mengunyah, maka akan rasa manisnya akan semakin berkurang. Nah, oleh sebab itu, ketika melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, Anda harus bisa menentukan durasi waktunya. Dan biasanya di dalam setiap kegiatan, panitia, ya, itu sudah memberikan durasi waktu tertentu pada peserta, pada pembicara. Apakah itu 30 menit, 15 menit, 30 menit, atau 1 jam. Dan sebaik-baiknya pidato, ya, tentu adalah pidato yang memang bermanfaat untuk audiens. Nah, itulah penutup untuk materi hari ini, ya. Dan saya share dulu, nanti saya lupa. Kemarin saya lupa nge-share itu. Baik, bentar ya, saya kirim dulu ke Mbak Anggun.
Ya, untuk template-nya saya masih belum menemukan template yang cocok untuk bidang Anda. Mungkin nanti saya cari dulu. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab dan diskusi terhadap materi pidato, ya baik persiapan maupun pelaksanaan pidato. Saya persilahkan. Kira-kira yang mengikuti perkuliahan hari ini sudah pernah berpidato, minimal berpidato di depan kelas? Ini saya coba tanya. Alisa Ayu. Iya, Pak. Nah, kamu pernah berpidato di depan kelas atau di depan umum? Pernah, Pak, tapi di depan kelas saja, Pak. Oh, depan kelas. Dalam rangka apa itu? Tugas bahasa Indonesia, Pak. Oh, tugas bahasa Indonesia ya. Nah, apa yang dirasakan pada saat kamu berpidato di depan kelas? Seingat saya sih pidato perpisahan, Pak. Ya. Ketika menyampaikan itu, apa yang kamu rasakan? Itu Nggak tahu, pidato Pak. pertama sekali dilakukan di depan kelas atau sudah beberapa kali? Mungkin masih pertama, Pak. Soalnya udah lupa, Pak. Oh, sudah lupa ya. Setelah itu tidak pernah lagi ya. Iya. Nah, nanti untuk ketika kamu jadi penyuluh di K3, ya, kalau itu jadi penyuluh, maka ya kemampuan pidatonya juga harus baik ya. Makanya saran saya, Anda mulai sekarang ya harus punya keterampilan itu gitu, dan harus membiasakan diri berbicara manakala diberi kesempatan untuk berbicara, apakah itu di depan kelas atau di ruang virtual seperti ini ataupun di depan umum. Karena kalau itu tidak dibiasakan, ya maka nanti Anda akan mengalami kesulitan atau nervous ya, atau bahasa yang biasanya digunakan itu demam panggung gitu. Karena demam panggung ini sering dialami oleh si pembicara manakala dia tidak punya persiapan atau dia tidak punya pengalaman untuk berbicara begitu. Nah, selanjutnya saya mau tanya Mas Irsyad Aplah. Ya, Irsyad. Iya, Pak. Nah, sudah pernah punya pengalaman berpidato di depan kelas atau depan umum? Khutbah, Pak. Khutbah. Ya, kalau khutbah ya hampir sama itu ya, hampir sama khutbah. Yang penting berbicara depan umum. Nah, pertama sekali kamu khutbah itu apa yang kamu rasakan? Tremor, Pak. Tremor. Mengapa tremor? Ya, dretek, Pak. Kadang ngeblank. Oh, gitu ya. Sudah berapa sering? 2 minggu sekali ya dulu. Oh, 2 minggu sekali ya. Nah, ya. Ini adalah pengalaman yang bagus dan modal yang besar buat kamu ya. Nanti ketika jadi penyuluh, tentu itu akan menjadi hal yang apa ya, yang menjadi sebuah kebiasaan yang sudah dibangun sejak dini. Gitu. Nah, ketika berkhutbah pernah tidak memilih humor-humor yang menarik di dalamnya? Umur menarik. Kayak gimana, Pak? Enggak, maksudnya ketika kamu khutbah pernah tidak disisipi dengan humor? Oh, tidak, Pak. Oh, tidak pernah ya. Tidak pernah. Berarti bisa saya katakan khutbahnya biasanya hanya membaca naskah saja gitu. Iya. Atau di luar kepala. Ya, tunduk
poin-poinnya doang saya tulis, Pak. Oh, hanya poin-poinnya doang ya. Oke. Ya kalau misalnya itu banyak kultum ya kuliah 7 menit itu ya memang biasanya tidak disertai dengan humor gitu. Kenapa? Karena humor ini penting ya. Para kiai kita kan itu juga di dalam menyampaikan apa ilmu ya kepada para santri maupun kepada orang umum ya atau orang awam itu selalu menyisipkan humor-humor yang menarik yang dapat membuat pendengarnya ataupun santrinya lebih fokus ya, lebih konsentrasi terhadap yang dia sampaikan. Nah, nanti mungkin ke depan bisa menambahkan itu ya, cari yang memang relevan ya, memang sesuai dengan materi yang kamu sampaikan. Namun pengalaman itu sudah cukup baik. Ya. Baik, ini saya mau nyapa Mas Aprizal Atta. Ini di mana Mas Aprizal ini? Kereta api ya? Iya, Pak. Perjalanan kemana nih? Pulang ke Madiun, Pak. Oh, pulang Madiun. Sudah pernah berpidato sebelumnya? Belum pernah ya? Ya kalau belum pernah saya nggak bisa tanya banyak. Coba saya tanya dulu. Ini Melani Azhara. Melani? Iya, Pak. Ya. Sudah pernah berpidato? Belum sih, Pak, kalau pidato. Apa yang sudah pernah? Puisi. Gimana? Puisi. Oh, baca puisi. Beda ya, baca puisi dengan pidato berbeda. Tapi tampil depan umum itu sudah cukup baik. Nah, benar, tapi depan skalanya umum kecil. itu membutuhkan keberanian. Skalanya kecil ya. Ya. Ya, selanjutnya saya ucapkan ini Fani Rizky. Fani, Iya, Pak. Fani. Halo. Suaranya tidak jelas. Halo, ya, Pak. Iya. Sebelumnya pernah berpidato? Belum pernah, Pak. Nah, yang pernah apa? Kayaknya ada gangguan jaringan. Saya coba. Bagaimana, Pak? Dapat triple X Suara ini. Bapak putus-putus, mohon maaf. Iya, makanya saya katakan tadi ada gangguan jaringan. Yang pernah apa gitu selain berpidato, apa yang pernah kamu lakukan di depan umum? Dulu saya waktu SMA pernah menjelaskan materi di depan kelas gitu, Pak. Presentasi materi. Oh, presentasi materi. Oh, ya, Iya. presentasi materi tentu beda ya dengan pidato. Iya. Dalam pidato itu ada Jadi kok di pembuka, pidato belum isi dan penutup. Belum pernah ya. Baik, ini triple X ini siapa ini triple X? Halo, triple X. Namanya Mbok ya diganti dengan nama sebenarnya ini Mbok. Triple X itu pun juga orangnya tidak ada di situ. Apa ini penyusup ini XXX. Siapa ini kira-kira Mbak Anggun? Triple X. Kurang tahu, Pak. Orang tahu ya. Ya. Baik, yang lain silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai berpidato, mungkin atau ada yang mau berbagi pengalaman terkait berpidato di depan umum, silakan. Nah, nanti kalau memang belum ada, sebagai tugas Anda, ini kita sudah pertemuan keberapa Mbak Anggun seharusnya? Ini TM 13. Oh, masih TM 13 ya? Oh iya.
nggak apa-apa. Berarti untuk minggu depan kita masih lanjut materi ini. Tugasnya nanti membuat naskah pidato ya, dengan durasi maksimal 10 menit ya, minimal 8 menit. Nggak usah panjang-panjang ya. Yang penting ada isinya, ada pendahuluannya, ada isi, ada penutup. Anda boleh pilih tema apa saja. Nah, nanti disampaikan tanpa menggunakan teks ya. Maka Anda harus menguasai materinya. Pilih materi yang Anda kuasai. Apa saja boleh. Terkait dengan mata kuliah Anda boleh, ya, terkait dengan apa yang sudah Anda alami boleh, ya Anda boleh pilih tema apa saja. Tapi intinya ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Ya, nanti saya pilih secara acak untuk tampil di depan kamera. Ya, Anda berdiri lalu Anda berbicara, ya, sampaikan dengan intonasi yang jelas, ya, dengan artikulasi yang jelas. Nah, bagi yang tidak siap atau tidak menyiapkan, dan ketika saya panggil tidak memberikan respon, maka ya untuk nilai tugasnya nanti saya kosongkan. Maka semua harus menyiapkan. Nah, karena nanti saya akan memilih secara acak ya. Durasinya tidak panjang ya, hanya 7 sampai 10 menit gitu ya. Minimal 7 menit, maksimal 10 menit. Anda boleh menyampaikan apapun, yang pentingnya ada sistematikanya, pendahuluannya ada, isinya ada, penutupnya ada, sesuai dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Nah, ini untuk minggu depan. Jadi nanti setelah ini, setelah pertemuan ini nanti kita asinkron, ya Anda menyiapkan naskah tersebut, lalu melatihkannya mungkin dengan temannya atau sendiri, ya, silakan saja gitu ya. Anda menyiapkan itu pada hari ini juga. Kemudian naskah tersebut dikirim di LMS kita. Nanti saya buatkan kolomnya, ya. Setelah ini saya buatkan kolomnya, dikirimkan hari ini juga, ya. Kemudian nanti saya akan memilih mana yang paling baik, itu nanti yang saya tunjuk untuk menyampaikan pada minggu depan. Paham? Ya. Ya, Pak. Nah, Siap. itu. Baik. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut materi minggu lalu terkait dengan Mendeley-nya. Saya mau melihat beberapa yang sudah memperbaiki makalahnya dengan menggunakan manajemen citasi referensi Mendeley. Tidak ada pertanyaan? Oke. Saya coba kemarin yang belum siapa yang sih. Coba saya minta untuk ditampilkan makalah yang sudah diperbaiki citasinya. Ini Mas Nanda Sahroni. Pak, izin bertanya. Silakan ditayangkan. Yang Ya. tugas membuat artikel lalu dipindah ke PPT itu sumbernya dari mana ya, Pak? Anda boleh bebas milih sumber dari mana saja boleh. Dari Google boleh, Pak? Ya, menggunakan itu. Kan sudah saya bilang menggunakan artikel. Ya, artikelnya ya di Google kan. Kan sudah saya kirim kemarin. Saya sudah kirim belum link-link? Sudah kan kemarin itu materinya? Maksudnya web-web yang bisa Anda akses untuk mendapatkan artikel kan sudah ada kan? Iya, Pak. Nah, Anda carilah artikelnya pada web-web yang saya share kemarin gitu ya. Apakah yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia. Bukan dari si web Wikipedia, bukan ResearchGate, itu tidak, tapi dari jurnal yang resmi seperti itu. Sehingga nanti bisa ada citasi sumbernya dari artikel begitu ya, Pak? Kemudian dari buku boleh, dari e-book boleh, ya. Seperti itu. Oh ya, kita kemarin untung ada tanya ya, saya baru ingat ya. Terima kasih Mbak Sadila. Hari ini kita mau praktik ya, praktik membuat citasi dari buku ya. Oh ya, coba saya minta dipraktikkan. Tadi Mas Nanda nggak jadi ya, saya baru ingat tadi. Saya minta Anda untuk membawa buku
kemudian menyalinnya ke dalam citasi Mendeley. Nah, saya coba bantu diperagakan ini siapa dia? Nuri Hoiron. Silakan. Boleh. Ya, tadi. Nuri, coba dibuka. Ya, dibuka aplikasi Mendeley-nya. Di share screen. Sudah terlihat, Pak. Mbak Nuri, Anda pegang bukunya sekarang tidak? Anda pegang buku tidak? Pegang, Pak. Oh iya. Nah, coba sekarang Anda praktikkan. Sekarang klik add itu. Add bagian kiri. Nah, add manual entry manual. Yang add bukan itu. Bukan add files. Itu loh, yang tanda panahnya, tanda panah. Yang add itu sebelahnya ada tanda. Nah, entry manual, add entry manual. Nah, ada add entry manual. Nah, sekarang ganti tipenya jadi buku. Yang lain perhatikan ya, biar atau langsung dipraktikan nggak apa-apa. Entry buku. Nah, entry buku, klik. Nah, sekarang tuliskan judul buku Anda. Judul bukunya apa di situ? Judul buku yang atas. No title. Nah, judul bukunya apa? Ada ketik. Sudah, Pak. Nah, sekarang tulis penulisnya, autorsnya. Cari sastra Indonesia. Oke, penulisnya siapa penulisnya? Nama penulisnya itu siapa? Nah, nama penulis itu yang ditulis pertama adalah nama belakang dulu, baru diikuti nama pertama. Nama belakang dulu, koma, kemudian nama pertama. Nah, penulisnya ada berapa orang? Satu ya. Nah, sekarang tahunnya. Coba lihat di situ, tahun terbit ya. Tahun cetak. Ya, tahun cetak. Tahun cetak. Ya, itu tahun cetak terakhir ya. Itu cetakan keberapa dia? Nggak ada. Tidak ada tertulis di situ. Cetakan keberapa? Edisi pertama. Oh iya, edisi pertama. Berarti tahun 1987. Nah, sekarang halamannya. Berapa jumlah halamannya?
Berapa jumlah halamannya? 110 sama daftar pustaka. Oke, silakan dituliskan. Ya. Kemudian ada tidak abstraknya dalam buku itu? Tidak ada. Kalau Tidak tidak ada, ada, dilewati. Teksnya dilewati, author keyword-nya juga dilewati. Sekarang ke kota. Kota. Nah, kotanya diterbitkan di mana? Ini kota terbit ya, kota terbitnya. Coba dicek. Di mana terbitnya? Itu di bagian awal itu biasanya tertulis. Kota terbitnya di mana? Surakarta. Edisinya, edisi keberapa? Edisi pertama, tulis 1. Editornya ada tidak? Kalau ada editor, tulis editornya. Nama belakangnya dulu, baru nama depannya. tidak Ada ada, Pak. editornya? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, berikutnya publishernya, penerbitnya. Penerbitnya ada di situ penerbitnya. Oke. Nah, buku ini ada tidak ada tidak e-booknya? Sudah pernah cek di internet belum? Ada tidak e-booknya? Kalau ada e-booknya, maka link URL-nya itu dicantumkan, ya. Tapi kalau tidak ada e-booknya, maka link URL-nya tidak perlu dicantumkan. Nah, sekarang ISBN-nya. Kalau DOI-nya itu kalau dia online, tapi kalau dia buku itu ada ISBN-nya. Nah, coba lihat ISBN-nya berapa nomornya di situ. Nah, kamu ketik. ISBN itu bisa di bagian awal atau bagian belakang ada itu tertulis dalam bentuk barcode. Ada di depan bawah, Nuri. Nah, ke depan bawah ada, ya, bagian dalam ada di lembar-lembar awal. Ada? Ditemukan tidak? Tidak ada, Pak. Hah? Masa tidak? Tidak ada. Coba tunjukkan ke layar di bagian belakang atau bagian depan. Tunjuk bagian belakangnya coba. Dan ke layar. Bukunya itu menjadi layar. Oh, saya nggak bisa. Oh, nggak ada yang. Masa enggak? Iya, itu kosong ya. Bagian dalam di halaman yang ada tertulis penerbitnya siapa. Enggak, saya tidak terbaca. Di halaman berikutnya, coba di halaman berikutnya. Masa tidak ada ISBN? Di halaman berikutnya tidak ada. Tidak ada, Pak. Iya, tidak ada ya. Nah, kalau ada ISBN, memang itu tidak wajib ya, sebenarnya itu tidak wajib. Kalau ada ISBN-nya dicantumkan. Jadi artinya apa? Informasi yang ada dalam buku itu sebanyak-banyaknya kita pindahkan ke dalam entry manual ini, gitu ya. Nah, kalau tidak ada, filesnya tentu tidak ada ya. Nah, sekarang save. Nah, itu Anda save. Nah, gitu ya. Nah, itu kan sudah masuk kan? Sudah masuk. Nah, sekarang coba buka Word Anda, Microsoft Word Anda.
Nah, coba buka Microsoft Word-nya. Nah, sekarang coba kutip salah satu kalimat dari buku itu. Satu kalimat saja. Kutip secara tidak langsung. Anda baca dulu, lalu Anda simpulkan, Anda ketik ulang. Satu kalimat saja. Awal kalimat hurufnya kapital ya. Nah, satu kalimat aja. Sampai jasmani itu saja. Nggak usah ditambah lagi. Satu kalimat saja. Ada. Ada ya. Itu kan 2 kalimat ya. Nah, kalau menggunakan kata yang itu kalau misalnya Anda mengutip atau membuat tulisan, yang itu tidak boleh dalam awal kalimat ya. Nah, ya, jadi jangan awal kalimat. Jadi Anda ganti, misalnya Anda ganti di situ titik ya, jasmani titik, jasmani titik, lalu kebutuhan tersebut antara lain. Nah, gitu loh. Kebutuhan tersebut antara lain. Kebutuhan jasmani tersebut antara lain. Gitu. Kebutuhan jasmani itu antara lain, spasi tentu ya, setelah titik jangan lupa ya, spasi huruf awalnya kapital. Tersebut, koma, antara lain. Nah, itu setelah titik tadi itu spasi. Nah, spasi hurufnya besar. Nah, di belakang, nah masukkan citasinya, spasi dulu. Nah, insert citasinya. Referensinya buka. Nah, klik. Nah, insert citasi. Nah, cari tadi, apa itu tadi? Bukunya tadi. Cari apa tadi? Anda klik kata kuncinya, nanti akan muncul sendiri. Nah, itu. Klik. Oke. Nah, sudah masuk. Sekarang enter. Buat daftar pustakanya. Nah, referensi lagi. Sebagai daftar pustakanya. Insert bibliografi. Bibliografi. Nah, dah. Itulah dia, ya. Oh, tadi ada yang kurang tadi ini, ya. Kota terbitnya tadi sudah masuk ya? Sudah. Oh, coba lihat ininya, apa namanya, stylenya. Coba lihat stylenya. Referensi kamu tuh, referensi coba lihat. Coba, itu pakai apa berapa itu? Apa 7 ya? Oh, apa 7? Coba apa 6? Coba apa 6? Ganti dengan apa 6? Apa 6 muncul tidak nih? Apa 6? Ya itu, American Sociological Association. Ya, edisi ke-6. Coba edisi 6. Oh, nggak keluar ya ininya. Coba buka lagi Mendeley-nya. Benar sudah dimasukkan belum tadi ya? Coba klik lagi. Klik itu. Nah. Kotanya sudah ya, Surakarta ya. Iya, kok nggak masuk ya? Coba ganti stylenya. Ya, ganti stylenya menjadi apa 6? Apa 6 itu? Yang edisi ke-6. Yang di atas, yang di bawah. Nah, itu. Apa 6? Nah, itu. Oh iya, ini. Nah, ini. Sudah. Ya, ini dia ya, yang biasa digunakan seperti ini. Nah, jadi ini adalah daftar pustaka
dari buku Sari Sastra Indonesia. Seperti itu. Ya. Nah, jadi bisa ya. Jadi tanpa harus mengunggah file ya atau mengunggah URL dari daftar pustaka tersebut, maka langsung saja seperti ini bisa gitu ya. Nah, informasi yang dicantumkan, yang di-entry-kan atau dituliskan di dalam Mendeley ya, itu bisa harus bisa selengkap-lengkapnya gitu. Semakin lengkap semakin bagus. Tapi kalau kurang lengkap ya tidak apa-apa. Yang penting di dalam buku itu ada nama penulis ya, ada tahunnya, ada judulnya, ada edisinya, edisi keberapa, ada kotanya, ada penerbitnya. Nah, maka kalau itu sudah Anda cantumkan di dalam manajemen sitasi Anda, maka itu sudah benar. Gitu ya. Sudah paham ya, Mbak Nuri ya? Ya Pak, Oke, makasih. silakan di stop screen. Ya, silakan. Yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya. Saya tadi sudah dipraktikkan semua ya. Yang lain sudah mempraktikkan tadi ya. Ada yang mengalami kendala? Kecuali yang memang masih belum bisa menginstal Mendeley-nya, yaitu maka solusinya itu tadi ya, ganti Microsoft-nya atau Windows-nya atau ganti laptopnya ya. Ya. Yang lain ada yang mengalami kendala? Aulia Maulida adalah Aulia. Yap, tidak ada Bapak. Oke. Sudah dipraktikkan tadi? Sudah. Oke. Vinta Rosiana, ada kendala? Tidak, Bapak. Vinta, Tidak, Bapak. sudah dipraktikkan? Sudah. Sudah ya. Oke, sudah tahu ya cara memasukkan ini. Di buku Anda ada ISBN-nya? Iya. Ditemukan ISBN-nya? Ada, Bapak. Ada ya. Oke. Biasanya semua buku itu ada ISBN kok. Memang buku lama ya. Kalau buku lama tidak ada ISBN gitu. Baik, di entry referensi dari khusus ya. Coba saya ganti dulu. Ya. Ya. Di ruang virtual ini ada yang masih kesulitan di dalam mengentry referensi dari sumber cetak. Sumber cetak itu tidak hanya buku ya. Jadi surat kabar juga sama gitu. Kalau Anda mau mengentry kutipan dari surat kabar ya tinggal pilih ya. Di situ kan ada artikel newspaper. Anda tinggal pilih stylenya artikel newspaper. Tipenya artikel newspaper. Nah, tapi kalau Anda mensitasi dari buku cetak, caranya seperti yang tadi sudah dicontohkan. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ini kok banyak sekali yang belum ini keluar ya? Pak Hujan ya? Takut. Takut. Takut ditanya gitu. Kan saya tidak memberikan hukuman gitu. Kalau memang tidak bisa kan tidak apa-apa kan gitu kan. Ya, kalau Anda tidak bisa ya mau gimana lagi, saya mau marah saya nggak bisa ketemu. Ya, semua berdasar kesadaran seperti yang saya sampaikan dulu di awal ya. Kuliahlah dengan rasa butuh dan rasa senang. Itu membuat Anda tertarik dengan semua mata kuliah yang ada. Tapi kalau Anda kuliah merasa tidak butuh atau tidak senang ya
Nanti ada juga yang gitu. Nah, harapan saya begini ya. Harapan saya setelah Anda mempelajari manajemen citasi menggunakan manajemen referensi Mendeley, itu diterapkan ya dalam makalahnya. Gitu. Nah, nanti dalam tugas akhirnya nanti yang membuat artikel ya, artikel dari berbagai sumber itu juga diterapkan Mendeley-nya. Kalau Anda sudah membiasakan diri dari sekarang, nanti dalam mata kuliah apapun ya, pada semester-semester berikutnya, Anda tidak lagi mengalami kesulitan. Belum lagi nanti kalau dosennya minta manajemen referensinya pakai Zotero, gitu. Anda sudah tidak mengalami kesulitan karena hampir sama ya. Cara entry-nya juga hampir sama, nggak sulit. Menggunakan Microsoft Word ya sama juga, hampir sama juga caranya. Ketika Anda tahu apa yang harus di-entry dan bagaimana cara nge-entry-kannya, lalu bagaimana membuat citasinya, itu yang paling penting. Jadi tidak lagi membuat daftar pustaka itu secara manual. Ya, Izin bertanya. silakan. Itu kalau penulisnya ada 2, gimana Pak cara? Oh ya, oke, baik. Coba Mbak Naura buka Mendeley-nya, biar langsung kita praktikkan. Screen Ya, Pak ya? ya, di share Share screen. ya? Iya, share screen. Nah, sekarang entry manual, add entry manual. Bentar Pak. Nah, Bentar. tipenya ganti. Kenapa? Tipenya ganti jadi buku. Nah, judulnya. Nah, penulisnya. Sekarang penulis pertama, tulis. Ini ada Nama gelarnya gitu belakang. Pak. Gimana? Ada gelarnya gitu. Nah, kalau ada gelar, ya, apakah gelar doktor, profesor, ya, magister, almarhum, misalnya, maka jangan dicantumkan, ya. Nah, gelar tidak boleh dicantumkan. Yang dicantumkan adalah nama aslinya saja, ya, nama belakang dan nama depan. Namanya siapa di situ? Kristea Frisdiantara. Nah, berarti nama belakangnya dulu dicantumkan. Ya. Koma. Oh iya, koma. Nah, baru diikuti nama kedua. Ini masih nama pertama. Masih nama pertama, ya. Nah, baru enter. Misalnya tidak di-enter. Nah, tulis nama orang kedua. Nama belakang juga yang ditulis ya, nama belakang dulu. Iya. Baru nama depannya. Ada berapa penulis di situ? Ada 2. Ada 2. Nah, sudah. Nah, coba cantumkan informasi yang lain. Nah, tahunnya tahun berapa? Jumlah halamannya berapa? Abstraknya ada tidak? Tidak ada ya? Bentar. Ya, biasanya tidak ada. Kalau buku jarang yang punya Yes. abstrak. Iya. Turun. Kotanya apa? Kotanya. Kotanya Malang. Malang, ya. Edisi keberapa? Punya edisi berapa? Di mana Pak ya di situ? Di bagian itu yang ada nama penulis, kemudian kota terbit, penerbit, ada tidak edisinya? Kalau tidak ada edisinya dikosongkan, tidak apa-apa. Dikosongkan. Nggak ada. Editor, ya. Editornya ada tidak? Editornya? Editor. Nggak ada Pak. Nggak ada, ya. Di bagian nama penulis itu tidak ada editornya. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada dilewatin, turun.
Penerbitnya siapa? Penerbitnya. Penerbitnya Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan. Ya, tulis Universitas Kanjuruhan. Nah, tentu ini kan tidak ada versi webnya ya, maka dilompati ya. Doi-nya berarti nggak ada. ISBN-nya, ISBN-nya ada tidak? Ada, Pak. Nah, cantumkan ISBN-nya. Nah, sudah. Ini, Pak. Oke, filenya ada tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka save. Nah, udah. Sekarang coba buka Word-nya. Word kita kasih contoh, kita buat contoh. Buka Microsoft Word-nya. Kita praktikkan. Nah, ambil satu kalimat ya, tulis satu kalimat dengan kalimat kamu sendiri gitu. Maksudnya setelah dibaca kalimatnya ditulis ulang dengan kalimat kamu sendiri tanpa menghilangkan tujuannya. Ngambil dari halaman pertama boleh kan, Pak ya? Boleh, boleh. Satu kalimat saja, tidak usah banyak-banyak. Sampaikan dengan kalimat kamu. Ini awal kalimat sih kayak pengertian gitu, Pak. Ya boleh. Pengertian tersebut coba sampaikan dengan kalimat kamu sendiri tanpa mengubah maknanya. Pendek saja tidak apa-apa. Tuh, itu kalimatnya kok gitu. Ya. Sudah, Pak. Itu apa itu? Ilmu pengetahuan merupakan salah Ini satu cabang dari ilmu awalnya pengetahuan apa? Iya dah. Nggak ada di situ dijelaskan ilmu pengetahuan apa. ilmu ekonomi, Pak. Iya itu makanya. Makanya kalau mengutip juga harus diperhatikan. Maaf, Nah, Pak. ya. Jadi menyampaikan dengan bahasa sendiri pun jangan sampai ini mengaburkan maknanya ya, mengaburkan tujuan dari kalimat yang dikutip. Nah, ini betul. Ekonomi merupakan salah. Oke. Sekarang di bagian belakang, paling belakang setelah titik spasi, masukkan referensinya, insert citasinya. Ini, Insert Pak. citasi ya. Nah. Insert. Sekarang masukkan kata kuncinya yang kamu buku apa tadi? Kok gini? Oh, itu. Nah, sudah kan? Nah, itu ya. Maka nanti dia otomatis di situ presdiantara dan nuklis. Jadi hanya nama belakang saja yang tercantum. Dan itu otomatis gitu. Jadi nggak usah bingung. Kenapa? Karena di setiap citasi itu yang ditampilkan hanya nama belakang gitu ya. Nah, makanya kalau ada gelar, nah, itu jangan dicantumkan ya. Apakah gelar akademik, gelar kesarjanaan, jangan dicantumkan. Misalnya ustadz, pendeta, itu jangan dicantumkan. Sekarang buat daftar pustakanya, insert bibliografinya, enter. Stylenya, pilih style dulu. Style. Ya, ini apa 7 nggak ada itu ya? Saya juga heran. Kok nggak ada ininya penerbitnya? Coba ganti stylenya style apa? Ini dia, Pak. Associate, ya, style Alpha 7. Nah, Oh, gini, Pak.
Nggak keluar ya? Iya. Kok bisa ya? Apa ada yang kurang ya? Apa karena Microsoft Word-nya tidak activated ya? Activated. Itu valid itu. Waktu itu saya nyoba itu bisa, Pak. Bisa ya? Nah, Iya. ya. Ini kok nggak bisa ya? Mendeley, Pak ya. Coba kembali ke Mendeley-nya. Coba. Jangan-jangan tadi stylenya belum dipilih. Iya, Pak. Coba diklik. Itu sudah semua kok tadi ya. Coba lihat note-nya yang atas sebelah kanan. Nggak ada ya. Iya, tidak. Sorry, we had a problem synchron your Mendeley. Oh, ada masalah nih kayaknya. Untuk single. Coba close saja, close. Nah, sinkron, kembali sinkronkan. Itu sinkron. Mana, Pak? Yang warna hijau di sisi sebelah kiri atas. Sinkron. Coba sinkronkan. Yang atas di sebelah folder. Nah, itu sinkron, coba sinkron. Ini. Iya, betul. Nah, sekarang buka Mendeley-nya. Apa buka Word-nya tadi? Biasanya kalau belum sinkron memang masalahnya seperti itu. Nah, coba style-nya. Coba pilih style. Kosong ya? Kosong. Press F berapa tuh? Coba di press F berapa tadi? Press F11. Satu, Pak. Gimana? F1. F1 coba. Press F1. Apa F1 doang? F1 aja, Pak. Coba. Satunya kalau nggak Bisa. salah di Mendeley-nya. Maksudnya, Pak. Tidak keluar ya? Oh, di Mendeley-nya ya? Mendeley-nya. Iya, Pak, di Mendeley-nya, Pak. Gimana, Pak? Coba. Sudah keluar belum? Coba di Mendeley-nya dibuka Mendeley-nya. Atau refresh dulu itu, refresh. Nggak bisa, Pak. Atau nggak bisa ya? Coba di Mendeley-nya, press F1-nya. Buka Mendeley-nya. Tapi sebelumnya bisa ya? Sebelumnya kamu coba tidak ada kendala? Mbak Naura. Sebelumnya tidak ada kendala? Mbak Naura. Sebelumnya ada kendala tidak menggunakan Mendeley-nya? Sebelum ini ada kendala tidak menggunakan Mendeley, Mbak Naura? Halo, Pak. Halo, Pak. Maaf. Nggak Ya. ada suaranya, Pak. Suara saya? Kok nggak ada suaranya, Pak? Suara saya terdengar tidak? Tidak dengar ya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Ya, itu. Ya, sudah nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu ya kendalanya di mana. Nanti coba diperbaiki lagi ya. Tapi insya Allah tadi sudah benar ya cara menginputkan, mengentry apa tadi sumber dari buku cetak itu sudah benar. Nggak apa-apa. Nanti dicoba dicek ulang lagi ya di mana letak kesalahannya. Kenapa tidak bisa memilih style dari ini dari bentuk citasinya gitu.
Nah, mungkin yang terakhir ini saya minta coba Mas Adiksa. Adiksa, coba ditampilkan Iya, Madeline-nya. Pak. Sebentar. Ya. Yang lain juga coba-coba ya. Kalau ada kendala disampaikan, nanti kita cek ulang. Gitu. Coba dipraktikkan. Nah, menulis judul ya, kemudian penerbit itu huruf awalnya kapital ya. Buat nanti jangan sampai ini. Nah, ini nulis judul hanya huruf awalnya saja yang kapital. Ya. Nah, hanya huruf awalnya saja yang kapital. Nah, coba diganti. Pengantar apresiasi karya sastra hanya huruf awal setiap kata saja yang kapital. Jadi hapus semua. Pengantar, ya. Tahunnya tahun 2013 ya. Tag-nya berapa? Halamannya, jumlah halaman berapa? Halo, Pak. Halo, halo. Ya, Masuk. jumlah halamannya berapa? Jumlah halaman. Bentar, Pak. 208. Ya, jadi 208. Pak, kalau misalnya ini namanya nggak ada nama akhirnya gini tok gitu. Iya, Itu kalau Aminul dia gitu. hanya satu kata, ya hanya satu saja. Seperti saya, misalnya nama saya Susandi ya, Susandi aja. Bandung, edisinya tidak ada situ, keterangan edisi keberapa? Cetakan keberapa? Gitu. Ada tidak? Oh, ada, Pak. Cetakan ke-10. Ya, tulis cetakan 10. 10 gitu aja. Oh, 10 aja. Ya. Editornya tidak? Editor. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sekarang publishernya, penerbitnya, huruf awal publishernya huruf kapital. Oh, ya. Baru huruf kapital B-nya besar. Oh, semuanya. Iya, semuanya. Algenson. Nah, URL-nya tidak ada. Nah, ISBN-nya ada tidak? ISBN. Nomor kode terbit ini, Pak. Bukan. ISBN, ada tulisannya ISBN. Nggak Bisa ada, di Pak. bagian belakang, bisa di bagian Oh. depan. Bentar, Pak. Nah. Nggak ada, Pak. Nggak nemu. Oke, tapi ingat saya ada itu ISBN-nya ada. Save, sekarang save. Simpan. Nah. Sekarang buka Word-nya. Nah, coba kutip salah satu kalimat. Sampaikan dengan kalimat kamu sendiri. Satu kalimat saja. Nggak sesuai sama ini ya, Pak, yang di buku. Bukan nggak sesuai. Oh, Maknanya pakai sama, bahasa sendiri. tapi kamu sampaikan dengan kalimat kamu sendiri. Gitu. Iya. Nah, satu kalimat saja. Tidak menyimak harus sih. Sudah, Pak. Oke, spasi. Sekarang insert citasinya. Ya, cari. Tadi yang kamu cantumkan tadi di Madeline-nya apa tadi? Pengantar karya sastra. Cari kata kuncinya. Wah, gimana, Pak? Itu dicari. Penulisnya tadi siapa? Aminuddin kan? Oh, Nah, ya udah kamu ketik di situ loh.
Di kolom, nah itu. Nah, oke. Oke. Nah, kan sekarang enter. Nah, sekarang masukkan biografinya, tapi sebelumnya pilih stylenya. Pilih style. Sama ya, nggak bisa keluar ya? Ini Pak. Oh, bisa kan? Gimana caranya tadi bisa keluar? Pokoknya diklik aja Pak. Oh, diklik. Ya, coba pilih apa 6. Biasanya masih ya. This done. Nah, sekarang insert bibliografi yang atas. Nah, sudah, itu dia. Nah, jadi itu ya. Oke, bagus. Oke, sudah bisa ya? Iya, sudah Pak. Oke, Alhamdulillah. baik. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Nah, yang lain gimana? Ada kendala? Nah, harapan saya nanti di artikelnya ini ya. Saya masih cari sampai kemarin belum nemu K3 itu jurnal yang pas apa ya gitu. Masih belum nemu saya. Coba nanti saya cari lagi. Gitu ya. Oke. Ada yang mengalami kendala? Tidak ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan di dalam artikel yang nantinya akan Anda buat. Baik, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan. Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Bisa. Untuk minggu depan itu nanti jadinya tampil yang pidato itu atau nampilin artikel yang tugas kemarin? Pidato, ya pidato. Karena artikel nanti itu nanti aja setelah beberapa orang yang tampil, nanti saya minta secara acak artikelnya, nunjukin artikelnya. Nanti saya lihat kalau misalnya masih ada yang kurang atau yang keliru, nanti kita luruskan dulu. Nah, bagi Anda yang juga sama kekeliruannya, nanti masih ada waktu untuk memperbaikinya. Karena kita masih ada 2 pertemuan lagi, ya kan? Nah, nanti pertemuan terakhir kita itu membahas tentang surat gitu ya. Kan minggu ini minggu ke-13 ya. Nah, nanti pada minggu ke-14 kita membahas tentang surat. Minggu ke-15 tentang surat. Minggu depan kita fokus pada praktik berpidato dan juga menulis artikel dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, ya, yang efektif, kemudian kata yang baku, serta menggunakan aplikasi Citasi Mendeley. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup sekian ya untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita praktikkan tadi itu dapat Anda pahami dengan baik, dan juga teori terkait dengan pidato tadi bisa Anda pahami dan juga bisa dipraktikkan pada minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Bogi. Mas, santap ya. Yeah.